Wah wah wah. Pengadilan CAS menangkan gugatan PSSI soal naturalisasi Mitchell Bakker dan FIFA izinkan sang pemain gabung Timnas Indonesia. Benarkah demikian? Bisa menggemparkan publik. Striker Uruguay Luis Suarez dan Darwin Núñez buat pernyataan jujur usai Menpora ungkap rencana uji coba Timnas Indonesia versus Uruguay. Betulkan kabar tersebut? Simak fakta mengejutkannya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Simon Tahamata langsung berani ambil langkah cerdas ini usai resmi gabung tadi malam ke Timnas Indonesia. Kira-kira apa ya? Blunder fatal dan aneh. Pelatih Cina malah buat pernyataan terbaru yang menghancurkan mental timnya sendiri. Bahkan media Cina juga bongkar dua kelemahan Cina. Timnas Indonesia auto menang pesta gol kah? Tom Hayer resmi pindah ke Ajax Amsterdam usai keluar dari Almere City dengan kontrak fantastis. Jadi harapanku usai Almere City umumkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Bisa menggemparkan publik. PSSI dikabarkan menangkan gugatan pengadilan CAS untuk naturalisasi Mitchell Bakker. FIFA izinkan sang pemain gabung Timnas Indonesia hari ini. Benarkah demikian? Simak penjelasannya berikut. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional CAS terkait naturalisasi pemain Mitchell Bakker. Sebelumnya, proses naturalisasi Bakker sempat terhalang oleh aturan FIFA. Namun dengan putusan CAS, Bakker kini resmi diperbolehkan bergabung dengan Timnas Indonesia. Hakim CAS dalam putusannya menyatakan setelah meninjau dokumen dan bukti yang diajukan, kami menyimpulkan bahwa Mitchell Bakker memenuhi kriteria kelayakan untuk mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional. PSSI telah menjalankan prosedur naturalisasi sesuai dengan regulasi FIFA yang berlaku. Keputusan ini menjadi kemenangan penting bagi PSSI dan membuka peluang bagi Bakker untuk memperkuat skuad Garuda. Sementara itu, Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyambut baik keputusan CAS dan menyatakan FIFA menghormati putusan CAS dan mendukung integritas proses naturalisasi pemain. Kami memberikan izin resmi kepada Mitchell Bakker untuk membela Timnas Indonesia sesuai regulasi yang berlaku. Pernyataan ini memastikan Bakker dapat tampil di laga internasional bersama Indonesia. Kemudian di tempat yang lain, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Kami sangat berterima kasih kepada CAS dan FIFA atas keputusan ini. Kehadiran Mitchell Bakker akan memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia dalam menghadapi laga krusial melawan Cina dan Jepang. Kami optimis tim ini bisa bersaing dan mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Thohir. Dalam hari yang sama juga Mitchell Bakker menyatakan siap perkuat Timnas Indonesia. Bek asal Belanda yang pernah memperkuat klub-klub top Eropa seperti Paris Saint-Germain dan Bayer Leverkusen itu menyatakan, "Saya merasa terhormat dan sangat siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Saya berharap bisa membantu tim meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan PSSI di CAS ini menjadi momentum bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran Mitchell Bakker diharapkan dapat membawa kekuatan baru dan meningkatkan peluang Timnas Indonesia untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia." Tapi benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusurannya di pertengahan video. Sangat bisa menghasut publik. Pernyataan jujur dan mengejutkan striker Timnas Uruguay Luis Suarez dan Darwin Núñez usai ada pemberitaan Menpora Dito Aryo Tejo akan adakan uji coba Timnas Indonesia versus Uruguay di laga internasional. Benarkah kabar tersebut? Simak fakta mengejutkannya di sini.
Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa striker legendaris Uruguay, Luis Suarez, dan penyerang muda andalan timnas Uruguay, Darwin Núñez, memberikan pujian tinggi terhadap kualitas timnas Indonesia. Pujian ini disampaikan setelah pengumuman resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengenai kerjasama antara Indonesia dan Uruguay untuk menggelar laga uji coba internasional. Luis Suarez yang baru saja mengakhiri karier internasionalnya setelah 17 tahun membela Uruguay mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia. Dalam wawancara pasca pensiun, Suarez menyatakan Indonesia adalah tim yang memiliki kualitas dan potensi besar. Saya percaya pertandingan ini akan menjadi kesempatan berharga bagi kedua tim untuk saling mengukur kekuatan dan meningkatkan kualitas permainan. Suarez juga menambahkan bahwa laga uji coba ini akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain Indonesia dalam menghadapi tim sekelas Uruguay. Sementara itu Darwin Núñez, yang kini menjadi andalan lini depan Uruguay, juga memberikan pujian terhadap timnas Indonesia. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Núñez menyatakan, "Saya telah melihat beberapa pertandingan timnas Indonesia dan saya terkesan dengan kualitas permainan mereka. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan semangat juang yang tinggi. Saya yakin pertandingan ini akan menjadi laga yang menarik dan penuh tantangan," ujar striker top Liverpool itu. Setelah ditelusuri admin Indonesian Soccer 2, berita tadi cuma karangan saja dan penulis sudah menjelaskan untuk edukasi karena banyak konten serupa di YouTube yang bertebaran. Pernyataan terbaru pelatih Cina ini benar-benar di luar dugaan. Banyak yang nggak tahu dia blunder fatal bisa rusak mental pemain timnas Cina sendiri. Kok bisa begitu? Temukan jawabannya di sini. Dikutip dari media Cina, Sohu pelatih Branko Ivankovic melontarkan komentar yang cukup menyentil soal kekuatan timnas Indonesia jelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivankovic secara terbuka menyindir kualitas pemain lokal Indonesia, namun tak menampik pengaruh besar para pemain naturalisasi yang kini jadi tulang punggung skuad Garuda. "Kami harus mengerahkan 100% usaha kami. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuat hal itu sulit untuk dihadapi," ujar Ivankovic. Dalam laporan itu juga dijelaskan bahwa pemain-pemain naturalisasi Indonesia kini punya kualitas individu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu yang disorot adalah Ole Romani. Striker yang baru 2 kali tampil bersama timnas Indonesia ini langsung mencetak 2 gol membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang haus gol. Sektor lini tengah juga tak luput dari perhatian. Joey Ploepes, gelandang milik klub Belgia, Lommel SK, disebut sebagai sosok penting yang menjadi penyeimbang permainan Indonesia baik saat bertahan maupun menyerang. Penampilannya saat melawan Bahrain jadi bukti nyata kontribusinya. Dari 19 pemain naturalisasi yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, 10 diantaranya adalah wajah baru bagi timnas Cina karena belum tampil saat pertemuan pertama di bulan Oktober 2024. Fakta ini bisa menjadi kejutan tersendiri sekaligus senjata strategis untuk Garuda. Selain Ploepes dan Romani, nama-nama seperti Daan James dan Emil Audero juga menambah kedalaman skuad Indonesia. Kehadiran Emil sebagai pelapis Maarten Paes yang absen jelas memperkuat lini pertahanan terakhir Indonesia. Komentar Ivankovic ini bisa dibaca sebagai pengakuan sekaligus tekanan terselubung. Tapi apakah betul pemain lokal Indonesia tak memiliki kualitas yang cukup? Ataukah ini hanya strategi psikologis sebelum laga besar? Menurut kamu bagaimana sebaiknya timnas Indonesia merespons sindiran ini di lapangan? Dan apakah naturalisasi memang satu-satunya kekuatan kita? Yuk, diskusi di kolom komentar. Publik fans timnas Indonesia auto lega. Usai diresmikan oleh PSSI tadi malam, Simon Tahamata langsung ambil keputusan luar biasa ini demi skuad Garuda berjaya di level dunia. Apa ya kira-kira pernyataannya? Simak sampai selesai. PSSI baru saja mengumumkan langkah penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Simon Tahamata resmi didapuk sebagai Kepala Pemandu Bakat Sepak Bola Nasional. Tugasnya adalah mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial, baik dari dalam negeri maupun dari diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Simon tidak akan bekerja sendirian. Ia akan berkolaborasi dengan nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Gerald van den Burg, dan Nova Arianto.
Dalam perannya sebagai kepala pemandu bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Dia akan bekerja sama erat dengan pelatih Patrick Kluivert, Gerald Vandenburg, Nova Arianto, dan lain-lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas serta perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia, tulis PSSI. Sementara itu, Simon mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh PSSI. Pria berusia 68 tahun itu pun menyampaikan antusiasmenya untuk segera bekerja dengan tim pelatih Indonesia. Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja bersama Coach Patrick Kluivert dan staf teknis lainnya di Indonesia, kata Simon Tahamata. Bagaimana menurutmu? Apakah ini langkah yang tepat untuk masa depan sepak bola Indonesia? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Bersiap ucapkan terima kasih banyak untuk Australia, timnas Indonesia ternyata bisa langsung auto lolos ke Piala Dunia 2026 jika skuad Garuda lakukan hal ini. Apakah itu? Berikut penjelasan lengkapnya. Bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, 2 pertandingan tersisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi laga hidup dan mati. Kans untuk lolos langsung ke turnamen akbar 4 tahunan itu masih terbuka lebar, tapi jalannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak cukup hanya meraih kemenangan di 2 laga terakhir, timnas Indonesia juga berharap ada campur tangan dari hasil buruk yang mungkin dialami Australia. Ya, nasib Indonesia di klasemen grup C juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana Australia menjalani 3 pertandingan sisa mereka. Skenario idealnya Australia mendapat hasil negatif, misalnya imbang atau kalah dalam 3 laga terakhir mereka melawan Cina dalam kurung 25 Maret, Jepang 5 Juni, dan Arab Saudi 10 Juni. Namun harapan tersebut sedikit terkikis setelah Australia menundukkan Cina dengan skor 2-0, menambah poin dan memperbesar peluang mereka sendiri ke Piala Dunia. Meskipun begitu, peluang Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Jika Australia terpeleset di 2 laga terakhir dan timnas Garuda sukses menyapu bersih 2 kemenangan, Indonesia bisa mengoleksi 15 poin cukup untuk menyalip Australia yang maksimal hanya bisa mengumpulkan 13 poin jika 2 laga terakhirnya berakhir tanpa kemenangan. Sebanyak 32 pemain telah dipanggil oleh Patrick Kluivert dan dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Persiapan matang akan sangat krusial menghadapi tekanan besar di 2 laga pamungkas nanti. Sekarang bola ada di kaki para pemain dan di tangan takdir. Nah, menurut kamu, mampukah Indonesia mengambil alih posisi Australia dan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan diskusi bareng pecinta bola lainnya. Tom Haaye resmi gabung Ajax Amsterdam raksasa Belanda dengan gaji 3 miliar per bulan dan kontrak 4 tahun usai resmi tinggalkan Almere City yang terdegradasi ke Liga 2 Belanda musim depan. Jadi harapanku usai Tom Haaye buat pengumuman ini. Penasaran? Ini beritanya. Bintang timnas Indonesia Tom Haaye resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Almere City di akhir musim 20.240.2025. Kontrak Haaye yang habis pada Juni 2025 tidak diperpanjang oleh klub yang musim ini berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Kabar perpisahan ini diumumkan langsung melalui laman resmi Almere City. Tak hanya Haaye, beberapa pemain lain juga dilepas klub karena kontrak mereka tak diperpanjang. Di antaranya Damil dan Kerlouis, Joey Jacobs, Anas Tahiri, Noordin Bakker, Alex Charbonnel, dan Faiz Matoir. Almere City FC mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain dan anggota staf pada Rabu sore. Mereka memiliki kontrak yang akan berakhir, yang tidak diperpanjang, tulis Almere City, Kamis dalam kurung 22 Mei 2025. Damil dan Kerlouis, Joey Jacobs, Tom Haaye, Anas Tahiri, Noordin Bakker, Alex Charbonnel dan Faiz Matoir memiliki kontrak yang kedaluarsa yang tidak diperpanjang dan oleh karena itu mengucapkan selamat tinggal kepada Almere City FC. Sambung pernyataan tersebut. Manajer teknis Almere City, Tjelle Dekker, turut menyampaikan apresiasinya atas kontribusi para pemain dan staf yang dilepas termasuk Tom Haaye.
Ia juga menegaskan bahwa Almer kini fokus membangun pondasi baru demi menyongsong musim depan di Eerste Divisie dalam kurung kasta kedua Liga Belanda. Semua pemain dan anggota staf ini telah berkontribusi pada pertumbuhan klub kami dengan cara mereka sendiri dan kami berharap mereka sukses di sisa karir mereka, ujar Dekker. Fokus kami sekarang adalah membangun seleksi untuk musim depan dan kami sudah dapat mengumumkan beberapa penerus dalam jangka pendek, tambahnya. Kini Tom Haye berstatus bebas transfer. Artinya, ia bebas memilih kemana akan melangkah selanjutnya dalam kariernya. Apakah sang gelandang akan tetap berkarier di Belanda? Atau mencoba peruntungan di Liga Eropa lainnya? Dan, siapa tahu harapan sebagian fans timnas Indonesia bisa jadi kenyataan gimana kalau Tom Haye gabung Ajax Amsterdam? Kalau menurut kamu Haye sebaiknya lanjut di klub mana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Alex Pastor tambah bahagia ini bisa-bisanya media Cina bongkar kelemahan negaranya sendiri jelang hadapi timnas Indonesia. Bahkan sampai sebut dua kelemahan ini ke publik. Wah, timnas Indonesia auto pesta gol ini. Simak ulasannya. Media Cina mengungkapkan kekhawatiran jelang bentrokan melawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Kamis dalam kurung 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Cina sendiri telah merilis daftar 27 pemain untuk menghadapi Indonesia dan Bahrain. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada matchday ke-9 Grup C. 5 hari kemudian, giliran Cina yang menjamu Bahrain di Longsing Football Stadium, Chongqing. Dari daftar pemain yang dibawa, sejumlah celah dalam skuad Cina dilaporkan bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda. Salah satu titik lemah mencolok terlihat di posisi bek kanan. Dalam skuad ini, pelatih Branko Ivankovic hanya membawa satu bek kanan murni, yaitu Yang Sexiang. Kondisi ini cukup riskan mengingat Cina harus menyapu bersih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Meski ada Hu Hetao dan Wang Sangyuan yang bisa dipaksakan bermain di posisi tersebut, keduanya bukan spesialis bek kanan. Lebih dari itu, lini tengah menjadi perhatian utama. Media Cina menyebutkan bahwa tim mereka kekurangan gelandang yang mampu mengalirkan operan secara akurat. Nama-nama seperti Li Yuanyi dan Gao Tianyi yang biasa menjalankan peran tersebut justru tidak dipanggil oleh Ivankovic. Menurut laporan Kiki.com, Cina kini tak memiliki gelandang bertahan maupun gelandang tengah yang benar-benar bisa membangun serangan secara efektif. Kekurangan ini dinilai bisa menjadi titik lemah fatal yang harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Apalagi, lini tengah skuad Garuda telah menunjukkan peningkatan signifikan pada laga terakhir bulan Maret 2025. Patrick Kluivert menurunkan Joey Pelupes dan Tom Haye, dua pemain yang berhasil membawa keseimbangan baik dalam bertahan maupun menyerang. Keunggulan ini telah terbukti ketika Indonesia sukses mengeksploitasi kelemahan lini tengah Bahrain dalam serangan balik yang mematikan. Melihat kondisi ini, apakah menurut kamu timnas Indonesia bisa memanfaatkan celah tersebut dan kembali tampil gemilang? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kembali ambil keputusan cerdas, Ketum PSSI Erick Thohir membuat langkah berani demi keberlangsungan timnas Indonesia. Sampai buat pengumuman kayak begini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan Simon Tahamata dengan penuh semangat. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menaruh harapan besar agar Simon bisa membantu menemukan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, ujar Erick Thohir. Simon nantinya akan bekerja sama dengan jajaran pelatih papan atas seperti Patrick Kluivert, Gerald Van den Burg, hingga Nova Arianto. Dalam perannya sebagai kepala pemandu bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Dia akan bekerja sama erat dengan pelatih Patrick Kluivert, Gerald Van den Burg, Nova Arianto dan lain-lainnya untuk memastikan keberlanjutan, kualitas serta perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia. Tulis PSSI dalam pernyataan resminya.
Langkah ini tentu menjadi angin segar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Tapi bagaimana menurutmu? Apakah ini strategi yang tepat untuk membangun timnas yang lebih kuat dan kompetitif di kancah dunia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Satu persatu punggawa hadir di TC Bali setelah Ivar Jenner, kini Ole Romagnoli terpergok sudah tiba. Tapi tunggu dulu, ia akan lakukan hal ini sebelum mulai gabung latihan. Kira-kira apa ya? Penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Ole Romagnoli sudah lebih dulu mendarat di Bali pada Jumat dini hari. Pemain Oxford United itu memanfaatkan waktu sebelum pemusatan latihan dimulai untuk bersantai sejenak di Pulau Dewata. Kabar kedatangan Ole dibagikan langsung melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, penyerang berusia 24 tahun ini memperlihatkan dirinya telah tiba di kamar hotel tempat ia menginap selama di Bali. Pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia sendiri baru akan dimulai pada Senin dalam kurung 26/5. Artinya Ole memiliki sekitar 3 hari bebas yang kemungkinan besar digunakan untuk menikmati suasana liburan di Bali. Ia menjadi pemain naturalisasi pertama yang tiba lebih awal di lokasi TC. Sebelum Ole, rekan setimnya di Oxford United, Marcelino Ferdinand, sudah lebih dulu terlihat menikmati waktu liburan di Bali bersama Asnawi Mangkualam. Bahkan bek keturunan Indonesia, Elkan Bagot, juga sempat berlibur di Bali meski namanya tidak masuk dalam daftar panggil timnas kali ini. Sementara itu, pelatih kepala Patrick Kluivert dan asisten Alex Pastoor juga sudah berada di Bali. Keduanya telah memeriksa kesiapan Bali United Training Center yang akan menjadi lokasi latihan timnas Indonesia. Ole Romagnoli sendiri diprediksi menjadi salah satu pemain kunci dalam 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kedatangannya yang lebih awal, ia tampak benar-benar siap untuk menyambut tantangan besar bersama Garuda. Menurut kamu, apakah kehadiran awal dan persiapan seperti ini bisa memberi dampak positif bagi performa Ole Romagnoli bersama timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah berkah ini doa fans terkabul. Calvin Verdonk bakal lebih cepat gabung skuad timnas Indonesia usai laga playoff berakhir dini hari tadi. Dan hasilnya seperti apa? Temukan jawabannya di sini. FC Twente sukses menaklukkan NEC Nijmegen dengan skor tipis 3-2 dalam laga semifinal playoffs Eropa Liga Belanda yang digelar di Stadion De Grootvesten Enschede, Kamis malam waktu setempat. Dalam laga yang penuh tensi ini, bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tampil penuh selama 120 menit dan mengenakan ban kapten untuk NEC. Sayangnya, perjuangan Verdonk harus terhenti, sementara Mads Hilgers absen membela Twente karena cedera. Pertandingan berlangsung seru sejak menit awal. Michal Sadilek membawa Twente unggul di menit ke-16. NEC sempat membalas hingga skor imbang 2-2 bertahan sampai waktu normal berakhir, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan, Younes Taha jadi penentu kemenangan Twente. Pemain keturunan Maroko itu mencetak gol pada menit ke-94 lewat tembakan kaki kiri dari sudut sempit setelah menerima umpan tarik dari sisi kanan. NEC berupaya menyamakan kedudukan, tapi skor 3-2 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini membawa Twente lolos ke final playoffs Eropa Liga Belanda, di mana mereka akan menghadapi AZ Alkmaar yang sebelumnya menyingkirkan Heerenveen dengan skor meyakinkan 4-1. Bagi Calvin Verdonk, kekalahan ini berarti musimnya di NEC resmi berakhir, yang artinya ia bisa segera bergabung ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan TC bersama timnas Indonesia. Menurut kamu, seberapa besar pengaruh Calvin Verdonk nanti di lini pertahanan Garuda dalam laga penting melawan Cina dan Jepang? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar.